warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tikotul Maula, NIM belakang 081, akan menjelaskan mengenai materi Sistem Informasi Manajemen, bab 1 yaitu pengantar sistem informasi. Yang pertama mengenai sejarah sistem informasi. Dalam sejarah sistem informasi, ada 3 tahapan, meliputi yang pertama evolusi peranti keras komputer, di mana ditemukannya mesin ENIAC tahun 1946. Yang kedua, komputer berukuran lebih kecil atau biasa disebut dengan mini komputer dan sekarang biasa disebut sebagai PC. Yang ketiga, adanya hukum Moore. Hukum Moore tersebut yaitu kekuatan sebuah komputer akan meningkat 2 kali lipat setiap 18 tahun dengan mengeluarkan sejumlah biaya tertentu. Selanjutnya mengenai pengantar arsitektur komputer. Arsitektur komputer sendiri biasanya terdiri atas antara lain CPU, sistem operasi Windows, RAM, CD-ROM, dan penyimpanan lainnya seperti flash disk, hard disk, dan juga peralatan lainnya seperti mouse, printer, keyboard. Selanjutnya mengenai pengantar arsitektur komunikasi. Untuk arsitektur komunikasi, biasanya digunakan modem sebagai jaringan komputer. Namun semakin berjalannya waktu, kemudian digantikan dengan teknologi yang lebih canggih, yaitu biasa disebut dengan teknologi nirkabel. Selanjutnya mengenai evolusi di bidang aplikasi komputer. Untuk evolusi di bidang aplikasi komputer, biasa dikenal adanya istilah sistem fisik atau physical system. Sistem fisik yaitu peralatan komputer yang berwujud, yang biasa juga disebut dengan sistem terbuka atau open system. Dan juga ada sistem virtual, yaitu peralatan yang tidak berwujud, biasa disebut dengan sistem tertutup atau closed system. Selanjutnya mengenai sistem pemrosesan transaksi. Untuk proses transaksi diawali dengan sumber daya input, kemudian diproses melalui proses transformasi, selanjutnya menghasilkan sumber daya output. Kemudian sistem informasi manajemen atau biasa disebut MIS adalah suatu sistem berbasis komputer yang memuat informasi tersedia bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan serupa. Biasanya SIM membutuhkan 2 jenis perangkat lunak, yaitu perangkat lunak pembuat laporan dan model sistematis. Selanjutnya mengenai sistem kantor virtual yang biasanya dikenal dengan otomatisasi kantor, yaitu penggunaan elektronik untuk memfasilitasi komunikasi. Dan juga ada sistem produktivitas pribadi, yaitu sistem sederhana yang bersifat administratif, yang digunakan manajer untuk melakukan pengolahan sendiri atas tugas-tugas administrasinya. Selanjutnya ada gambar model SIM. Model SIM itu berasal dari basis data, kemudian diproses melalui peranti lunak dan model sistematis, kemudian menghasilkan suatu informasi bagi pihak pemecah masalah. Sistem pendukung pengambilan keputusan atau biasa disebut dengan DSS, yaitu sistem yang membantu seseorang manajer atau sekelompok kecil manajer memecahkan suatu masalah. Di dalam DSS itu biasanya ada yang disebut dengan groupware. Groupware itu adalah DSS yang bertindak sebagai suatu sistem pendukung pengambilan keputusan secara kelompok atau GTSS. DSS itu biasanya meliputi kecerdasan buatan, yaitu ilmu yang ada di komputer yang memiliki kecerdasan seperti manusia, dan ada pemrosesan analitis secara online. Pemrosesan analisis secara online sendiri yaitu penyimpanan data dalam suatu bentuk multidimensional. Selanjutnya mengenai sistem perencanaan sumber daya atau ERP, yaitu sistem berbasis komputer yang memungkinkan
manajemen seluruh sumber daya perusahaan dalam basis keseluruhan organisasi. Pengguna sistem informasi. Untuk pengguna sistem informasi kan sangat beragam, dan penggunanya antara lain yaitu para karyawan administrasi serta para manajer, non-manajer, dan staf profesional. Lalu, manajer sebagai pengguna sistem informasi. Tentu saja manajer itu salah satu pengguna sistem informasi. Dan di mana manajer dapat ditemukan? Yang pertama, di tingkat-tingkat manajemen. Tingkat-tingkat manajemen itu terdiri atas tingkat perencanaan strategis, tingkat kendali manajemen, tingkat kendali operasional. Lalu ada area bisnis yang terdiri dari pemasaran, produksi, dan keuangan. Selanjutnya, apa yang dilakukan manajer? Yang bisa dilakukan manajer yaitu yang pertama ada fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen itu ada POC, yaitu planning, organizing, actuating, and controlling. Kemudian ada peranan manajerial, yaitu peran yang dijalankan manajer yang melibatkan aktivitas-aktivitas interpersonal, informasional, dan keputusan. Lalu, bagaimanakah peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen? Yang pertama, bisa digunakan sebagai pemecah masalah dan pengambil keputusan, di mana ada tahapannya yaitu peranan interpersonal, peranan informasional, dan peranan keputusan. Untuk tahapan pemecahan masalah menurut Simon, ada antara lain aktivitas intelijen, aktivitas perancangan, dan aktivitas pemilihan, serta aktivitas peninjauan. Yang terakhir, bagaimana masa depan teknologi informasi? Untuk masa depan teknologi informasi, kedepannya pasti akan berkembang, dan perkembangan tersebut diharapkan bisa menghasilkan suatu teknologi informasi yang rendah biaya dan selalu terhubung dalam segala kemungkinan untuk digunakan oleh para pengguna sistem informasi. Sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.